Soroti dana pembangunan sirkuit Formula E mendadak bengkak jadi 60 miliar. Bagaimana bisa kemudian Jakpro itu minta Jakon, kalau mereka untung kan mereka tidak kembalikan. Kalau kekurangan ya resiko mereka lah begitu. Ya. Kemudian ditambahkan itu karena memang sudah terjadi deal-deal yang tidak jelas, tidak ada transparansi di sini. Terkait Formula E yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut Jakpro, memang ada penambahan anggaran ya dari 50 ke 60 karena sirkuit itu dibuat permanen. Kalau dikatakan itu kemudian menguntungkan, apa yang menguntungkan jelas itu merugikan. Karena kenapa kemudian itu terjadi? Sebenarnya akar masalahnya karena sejak awal ini perencanaannya abal-abal. Jadi dibuat lebih baik dan insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan lainnya. Jadi hal ini yang menjadi tanggung jawab Jakpro untuk memastikan sirkuitnya dibuat sebaik mungkin memenuhi syarat dan standar. Saya kurang setuju karena mungkin anggaran sebesar itu worth it buat yang lain gitu ya. Baik. Berarti pertimbangannya lebih kepada melihat karena kondisi pandemi dan kita ketahui kan juga terdapat pembengkakan anggaran hingga 10 M ya Pak. Bapak melihatnya wajar tidak sih Pak ada pembengkakan seperti ini atau memang ini sesuatu yang lumrah untuk sebuah pembangunan Pak? Kalau dilihat wajar dan tidak wajar, saya juga kurang mengerti untuk infrastruktur yang dibangun. Masalah tiket juga masih dipelajari karena tiket itu hubungannya bukan hanya harga saja, tetapi kapasitas dan keadaan juga nantinya karena ini kayak paling besar dari tahun negara masih dipelajari. Saya setuju. Oh setuju Pak, kenapa Pak? Setuju karena kita akan mempunyai satu kota yang mampu menyelenggarakan sesuatu yang luar biasa untuk sebagai citra yang baik. Kan itu yang selalu kita tuntut, itu yang selalu kita pertanyakan kepada pihak terkait terhadap kegiatan ini. Bagaimana bentuk MU-nya, rencana pelaksanaannya, itu kajiannya, itu yang selalu kita tanya sampai sekarang kita belum tahu. Tahun 2020-nya dibayar lagi komitmen fee sebesar 200 miliar rupiah. Lalu bank garansi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Ada dana 560 miliar yang sudah keluar yang tentunya harus kita tanyakan bagaimana nanti pengembaliannya. Jangan kemudian itu dikatakan swasta yang akan menyelenggarakan ternyata kemudian bukan dana swasta, misalnya dana CSR yang kemudian digunakan oleh swasta begitu. Karena rakyat sangat butuh perhatian sekarang dalam hal UMKM dan sebagainya. Dan pelaksanaan Formula E juga tidak jelas kapan berlangsung. Sedangkan DKI Jakarta sudah keluar uang begitu besar. Awalnya ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta kalau nanti uang APBD yang sudah dikeluarkan sebesar hampir 1 triliun rupiah itu akan digantikan oleh para sponsor. Fernando Emas sejak awal tidak terencana dengan baik. RN Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas angkat bicara perihal anggaran pembuatan lintasan balap atau sirkuit Formula E yang membengkak 10 miliar. Diketahui awalnya nilai tender pembuatan trek yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini mencapai 50 miliar. Namun, kemudian anggaran tersebut mendadak membengkak jadi 60 miliar. Memang sejak awal penyelenggaraan Formula E tidak terencana dengan baik, sehingga ada pengeluaran yang cukup besar dan sia-sia saat mempersiapkan lokasi penyelenggaraan Formula E di Monas. Demikian tegas Fernando Emas pada Kamis 17 Maret 2022. Termasuk ketika lokasi dipindahkan ke Ancol juga terjadi penambahan biaya pembangunan sirkuit dari 50 miliar menjadi 60 miliar. Demikian sebutnya lagi. Dia pun membeberkan perencanaan Formula E yang terkesan tidak matang. Katanya, pada saat persiapan lokasi penyelenggaraan Formula E di Monas berdasarkan informasi melakukan penebangan pohon sebanyak 191 dengan menelan biaya 91 miliar yang bersumber dari APBD. Oleh karenanya, ia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi serius menangani kasus Formula E yang sudah menggali informasi dari beberapa pihak termasuk anggota DPRD DKI Jakarta. Jangan sampai seperti terjadi pembiaran yang berakibat menambah kerugian dari APBD DKI Jakarta dan keuangan BUMD DKI Jakarta. Demikian tuturnya. Fernando Emas memastikan tidak akan mengganggu proses persiapan dan penyelenggaraan
apabila KPK terus menindaklanjuti pemeriksaan dan apabila ada penetapan tersangka. Jangan sampai KPK terkesan enggan dan tidak serius menangani kasus Formula E yang merupakan event ambisius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Demikian pungkasnya.